Kenapa ya kalau misalnya pakai pakai vlog, aku nyantai aja ngomongnya, tapi kalau sudah di skenario agak grogi gimana gitu. Oke, nah, kawan-kawan, hari ini kita akan bahas podcast mengenai pernah nggak sih kamu ngerasa salah jurusan gitu. Perihal-perihal ngerasa salah jurusan, aku punya sedikit cerita nih. Jadi dulu aku juga pernah ngerasa salah jurusan. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasainnya gitu. Entah entah karena disuruh orang tua masuk di jurusan A, dipaksa gitu, ngikutin kemauan orang tua, atau entah tiba-tiba rupanya SNMPTN-nya dapat jurusan B. Bukan ya tiba-tiba aja gitu dapat di SNMPTN kok dapat jurusan itu gitu misalnya. Tiba-tiba takdir membawanya ke sana gitu kan. Mungkin teman-teman pernah ngerasain hal yang sama, atau karena sesuatu hal akhirnya mendapat jurusan yang teman-teman rasa salah gitu. Nah, jadi dulu pernah tuh aku juga ngerasa salah jurusan. Jadi waktu aku masuk Unikmed gitu kan, sebenarnya aku nggak awalnya tuh nggak suka sama jurusan yang aku tekuni sekarang gitu kan. Jadi sebagai informasi, aku jurusan PGSD. PGSD itu apa sih? PGSD itu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi kayak guru-guru SD gitu. Nah, jadi dulu itu mamaku yang suruh aku masuk PGSD karena memang mamaku itu dulu anak PGSD juga, anak jurusan PGSD juga. Jadi nyuruh aku ikuti jejak dia gitu. Karena merasa bahwa jurusan PGSD itu banyak lowongan kerjanya. Sedangkan yang kuinginkan itu jurusan lain. Jadi awal cerita itu di masa SMA, aku dari kelas 1 SMA itu memang udah apa ya, kayak udah ngatur gitu, pokoknya aku harus masuk SMPTN gitu, pokoknya aku harus lulus jalur undangan dan harus memanage rapot aku supaya meningkat terus nilainya, kan katanya dulu gitu kalau SMPTN kalau mau masuk jalur undangan ya minimal nilainya harus naik gitu kan, nggak boleh turun. Jadi ya aku jalani itu seniat betul lah gitu sampai ikut bimbel gitu. Lalu ketika memutuskan untuk masuk daftar PTN, daftar PTN itu kayak ada rasa nggak mau jadi guru gitu. Kenapa sih harus jadi guru? Pasti teman-teman waktu SMA pernah ngerasain gitu dan pengen banget itu kuliahnya itu jauh gitu, misalnya di Jawa. Secara aku nih orang Sumatera gitu, orang Medan. Nah, pasti pengen gitu, oh enak kali ya kuliah di Jawa, bla 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 gitu, dengan segala ekspektasi yang kita mau gitu. Nah, jadi waktu dulu itu aku pilih pengen di Jawa, terus aku juga pengen pokoknya di mana lah gitu yang di luar jangkauan di luar jangkauan orang tuaku gitu. Ya udah, tapi mamaku pengennya aku harus daftar PGSD. Dan dengan berat hati akhirnya aku mengikuti kemauan mamaku gitu. Aku daftar di PGSD sama daftar di Matematika Unimed. Satu lagi di USU. Nah, gitu. Jadi daftar itu aku kepengennya itu masuknya Matematika Unimed, tapi qadarullah takdirnya membawaku kemana? Ya, membawaku ke PGSD Unimed gitu. Mungkin karena doa orang tua kali ya. Doa orang tua itu memang ajib betul. Jadi mungkin orang tua yang pengen kita masuk ini rupanya doa orang tua gitu yang terkabul gitu. Ya udah masuk PGSD di awal semester 1, teman-teman bayangkan gitu kan. Itu kayak ogah-ogahan gitu loh kuliahnya. Serius, semester 1 itu kayak pergi kuliah, selesai kuliah duduk pulang. Pergi kuliah, duduk, pulang. Istilahnya nggak, bahkan aku sama sekali nggak kumpul sama kawan-kawan di kelasku. Biasanya kan kelas itu kan kayak yuk nugas bareng, atau misalnya yuk jalan-jalan bareng, atau misalnya yuk makan bakso atau sejenisnya. Aku ya hanya datang, ngisi absen, ikuti perkuliahan tanpa tanya jawab, tanpa sibuk-sibuk seperti teman-temanku yang lain. Pulang ngerjain tugas, udah seperti biasa, pulang, pergi pergi kampus, pulang gitu, kupu-kupu kuliah pulang gitu. Sampai akhirnya ketika naik semester 2 aku merasa kalau aku kayak gini terus ya nggak bisa berubah gitu. Dan aku merasa
ya nggak buru-buru amat sebenarnya ketika kita di jurusan ini. Misalnya aku nggak merasa buru-buru amat ketika di jurusan ini ya. Aku bisa mengerjakan semua yang ada di jurusan itu gitu. Aku bisa mengikuti semua materi perkuliahannya gitu. Dan setelah ku pahami betul-betul gitu, ternyata banyak hikmah yang ku dapat ketika aku masuk jurusan BGSD gitu. Coba bayangkan kalau misalnya aku dapat jurusan lain atau dapat jurusan di Jawa misalnya gitu kan. Bisa jadi di Jawa itu ya kita nggak tahu kayak mana, nggak bisa terkontrol, atau kita nggak bisa mengikuti pergaulan di sana gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Sementara di sini tuh kalau di Unimed itu alhamdulillah semua pergaulan itu masih bisa terjaga, dan alhamdulillahnya itu kayak kenal gitu sama kakak-kakak, kenal sama organisasi, dan kenal sama kawan-kawan yang baik gitu. Lingkungannya masih Allah dikasih lingkungan yang baik gitu. Jadi ya, dan ketika dapat PGSD gitu sebenarnya ya nggak buruk-buruk juga. Kalau kata orang PGSD itu ngapain sih cuman ngajarin 1+1 sama dengan 2, semua orang juga bisa, kata orang gitu. Padahal dia nggak tahu kalau ketika kita ngajar PGSD itu kita bukan ngajar 1+1, tapi ngajarin gimana kalau cara anak-anak tahu kalau 1+1 itu memang 2. Nanti kalau anak-anak tanya kenapa 1+1 itu 2 bu, kalian bisa jawab apa? Nah gitu. Jadi itu yang diajarin di PGSD, gimana cara memanajemen anak supaya mengerti maksud, mengerti ilmu yang kita berikan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bisa pertahanin jurusan yang teman-teman rasa salah, misalnya nih teman-teman merasa nih aku nih salah jurusan sih kayaknya, aku nggak suka nih sama jurusan ini gitu, bla 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 bla. Kalau memang coba teman-teman tengok lebih dalam gitu, apa benar teman-teman merasa itu benar-benar salah jurusannya, atau jangan-jangan karena egonya teman-teman, ego teman-temannya aja yang merasa ini PGSD ini jelek kali cuman ngajarin anak SD, misalnya egonya kayak gitu, atau merasa jurusan ini jelek gini-gini karena egonya teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak bisa menerima keadaan sekarang gitu. Cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri, cobalah untuk berdamai dengan jurusan teman-teman yang ditakdirkan gitu. Tapi bagi teman-teman yang lain yang merasa memang ini memang bukan passionku banget, memang bukan passionku kali gitulah, emang udah yakin nih, silahkan pindah ke jurusan yang lain yang memang teman-teman sukai gitu. Tapi tentu dengan resikonya masing-masing. Ketika teman-teman nih merasa jurusan A yang teman-teman ada sekarang, misalnya saya nih di jurusan PGSD, memang benar-benar yakin gitu, ya udah berarti kan saya tetap karena yakin maka saya akan terus perjuangin. Intinya itu dulu, yakin dulu. Kalau teman-teman nggak yakin, ya udah jangan diteruskan, bilang sama orang tua, minta pindah jurusan atau bagaimana. Tapi teman-teman tuh harus paham resikonya. Ketika teman-teman nanti pindah jurusan, resikonya ya pasti ada gitu. Kayak misalnya apakah akan sebaik keadaan yang dulunya waktu, apakah ketika pindah jurusan akan sebaik jurusan yang lama gitu. Apakah ketika pindah jurusan nanti bakal dapat teman-teman yang baik, bakal dapat lingkungan yang baik, apakah akan sama porsinya, apakah teman-teman akan tetap istiqomah atau konsisten dengan jurusan yang baru tersebut gitu. Bisa jadi ketika kita pindah jurusan, kita nggak konsisten tuh sama jurusan yang baru, bisa jadi. Tapi kalau kita benar-benar yakin, pokoknya aku harus pindah jurusan, ya udah yakinin, jalani apa yang kamu yakinin gitu. Benar-benar jalanin apa yang kamu yakinin gitu. Kalau sekarang aku jujur udah yakin dengan jurusan yang memang dulu nganggapnya itu salah jurusan, cuman setelah ditelisik memang ini yang sesuai dengan passion aku. Misalnya aku kalau kata orang gitu, kata temanku Fadli, aku tuh kadang suka nerangin sesuatu itu secara detail, jadi kayak macam nerangi sama anak-anak gitu. Padahal ya yang ku sampaikan itu, yang sedang kuterangkan itu kepada orang dewasa, tapi aku menjelaskannya seperti menjelaskan kepada anak-anak. Jadi banyak orang lain yang bilang kayak gitu sama aku. Jadi setelah ku telisik, ya memang aku cocok di jurusan PGSD gitu. Dan kalau memang kemarin itu aku nggak merasa nggak cocok, mungkin aku pindah jurusan
Jika memang kemarin itu semester 2 aku merasa kayaknya aku bener-bener gak suka, bener-bener gak yakin, bisa jadi aku akan bilang sama mamaku, aku mau pindah jurusan, aku ikut SBMPTN, dan aku jalani semua proses panjangnya itu, pindah jurusan, ngurus-ngurus surat ke PTN, keluar dari PTN dan segala macam gitu. Jadi intinya kalau teman-teman merasa salah jurusan, yakin nggak kalau teman-teman itu salah jurusan gitu? Bener nggak yakin ini salah jurusan? Atau jangan-jangan itu karena egonya teman-teman doang, egonya teman-teman yang kalau merasa jurusan itu jelek, jurusan itu nggak banget lah gitu. Jangan-jangan ego teman-teman, bukan karena benar-benar salah jurusan, tapi karena ego gitu. Benarkah karena yakin atau karena ego gitu? Oke, akan saya sampaikan 2 cerita nih. Kok jadi aku? Oke, akan kusampaikan 2 buah cerita. Ini dari temanku. Oke, sebut saja temanku ini si Lala dan si Jojo misalnya ya. Jadi si Lala ini dia pengen jadi seorang presenter gitu. Jadi dia setelah tamat SMA dia pengen ikut suatu kuliah atau suatu neruskannya itu ke presenter lah intinya gitu. Tetapi karena suatu hal dan dia pengen memenuhi kemauan orang tuanya, jadi dia masuk ke jurusan yang dia inginkan orang tuanya gitulah. Ini perempuan ceritanya si Lala ya. Si Lala ini perempuan, bukan laki-laki. Jadi si Lala ini ikutlah dia kemauan orang tuanya masuk ke sama jurusannya PGSD gitu. Dia ikut PGSD dan itu ikut kemauan orang tua, dan ya tidak apa-apa sekarang dia baik-baik saja, dan dia malah suka sama jurusan PGSD walaupun dia istilahnya dulu pengen jadi presenter. Tapi kalau dia kembali ulik, kalau presenter itu kan dunia entertainment, dia butuh usaha untuk istilahnya misalnya pakai jilbab pasti sulit gitu kan, dan hal-hal lainnya gitu. Terus, apalagi nanti sering-sering keluar kota dan segala macam gitu kan. Tapi kalau dia PGSD ya dia menemukan kesenangannya, ternyata dia suka jadi anak-anak gitu kan, suka ngajarin anak-anak gitu. Dia juga pandai mendongeng, pandailah ngobrol sama anak-anak gitu. Dia suka akhirnya dengan jurusan yang walaupun dia ngikuti kemauan orang tua, walaupun dia awalnya ngerasa salah jurusan, tapi akhirnya dia suka dengan jurusan yang diinginkan orang tuanya gitu kan. Lalu ada si Jojo ini waktu SMPTN gitu ya, dia main-main aja, pengen pilih-pilih aja PTN yang dia mau. Maksudnya gini, dia pilih PTN yang dia mau sama asal-asalan pilih jurusan yang lain gitulah, kayak asal-asalan gitu aja pilih jurusannya ketika dia daftar SMPTN gitu. Rupanya dia masuk ke jurusan jalur undangan ini, masuk ke jurusannya itu fakultas farmasi, kesehatan masyarakat, bukan farmasi, maaf, kesehatan masyarakat. Nah dia masuk, si Jojo ini masuk ke fakultas kesehatan masyarakat gitu. Dia pun bingung gitu kan, ya udahlah diikutinya aja, namanya jalur undangan, nanti tiba-tiba sekolahnya di blacklist kan, gawat gitu. Diikutilah dia masuk fakultas kesehatan masyarakat. Nah, ini masalahnya nih, fakultas kesehatan masyarakat itu lumayan universitas yang lumayan terkemuka gitu di tempat dia gitu kan. Rupanya berjalan semester 1, semester 2 dia pindah. Dia berani mengambil keputusan untuk pindah karena dia merasa dia nggak kuat di jurusan itu, dan dia merasa ya bukan passion dia ternyata di kesehatan masyarakat, dan dia bilang sama orang tuanya untuk pindah. Si Jojo ini bilang sama orang tuanya untuk pindah dan nggak kuat untuk neruskan di situ, daripada nanti lebih banyak uang yang dikeluarkan untuk hal-hal yang dia tidak mampu gitu kan, hal-hal yang dia nggak minat dan tidak mampu gitu. Ya udah dia mundur, dia pindah ke universitas lain, dan ternyata dia suka yang berbau film dan komunikasi gitu. Dia masuk fakultas komunikasi mungkin, jadi ya sekarang si Jojo masuk fakultas komunikasi dan berbau film gitu. Udah dia masuk ke situ gitu. Dan dari 2 kisah ini kita ambil kesimpulan gitu teman-teman. Kalau teman-teman gitu mau di awal itu ngerasa salah jurusan karena keinginan orang tua, atau ngerasa salah jurusan karena itu emang bukan passion teman-teman gitu,
yang harus teman-teman pikirkan ketika ngerasa salah jurusan adalah, akankah teman-teman bertahan di jurusan tersebut ataupun pindah jurusan gitu. Jadi pilih salah satu dari dua itu. Kalau emang merasa jurusan bisa bertahan di jurusan tersebut, bisa mencari nafkah di situ, banyak potensinya dan banyak kelebihan di jurusan yang teman-teman jalani sekarang, ya untuk apa pindah jurusan gitu kan. Kalau misalnya masih senang-senang aja, masih fine-fine aja, banyak hikmah yang didapat, ya tidak usah pindah jurusan gitu. Tapi kalau ngerasa teman-teman itu benar-benar capek dan benar-benar nggak minat, benar-benar ternyata nggak mampu gitu, misalnya otak pikirannya ini nggak mampu gitu, nggak, misalnya orang istilahnya anak IPS dapat fakultas kedokteran gitu kan, istilahnya kan mulai dari awal lagi belajar biologi, coba lah gitu kan. Bayangkan hal seperti itu, anak IPS gitu masuk fakultas kedokteran misal ya kan, misal pasti nanti nggak kuat gitu pikirannya gitu. Ya udah dia pindah ke jurusan yang dia mampu gitu. Jadi apapun pilihan teman-teman, mau ngerasa salah jurusan atau apapun itu, pokoknya harus yakin dengan pilihan teman-teman. Mau pindah jurusan ataupun tetap bertahan, harus yakin, benar-benar yakin dengan jurusan yang teman-teman jalani sekarang. Dan semoga konsisten gitu. Nah, karena itu sih yang kita kurang. Kadang kita sudah menentukan keputusan tapi kita tidak bisa konsisten. Seperti itu yang kadang terjadi. Dan semoga teman-teman tetap bahagia, tetap bisa senang-senang dengan, ya walaupun banyak masalah di dunia ini gitu, nggak hanya salah jurusan aja gitu. Jadi semoga teman-teman tetap bahagia, semoga teman-teman tetap baik-baik saja, semoga teman-teman bisa melihat hal-hal positif dalam kehidupan ini. Oke, aku pikir podcast aku kali ini udah cukup panjang. Oke, klik like kalau kamu memang suka. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Di komen kalau memang ada hal yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen kami bahas gitu di video-video kami selanjutnya gitu. Sekian podcast kali ini. Bye bye everyone. Jadi gimana ya? Kok aku ngomongnya ngalur ngidul sih? Astagfirullah. Ya, semoga teman-teman ngerti apa yang aku sampaikan. Walaupun yang aku sampaikan itu ngalur ngidul atau bagaimana, mohon maaf. Saya juga sedang belajar ya. Semoga teman-teman bisa memakluminya. Tetap bahagia. Assalamualaikum.